Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Savitri. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian sistem manajemen pesantren. Sebelum membahas apa itu manajemen pesantren, maka kita harus tahu dahulu apa itu sistem manajemen dan apa itu pesantren. Sistem adalah cara, sarana, upaya, dan organ. Dan manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, artinya yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia managio, yang diadopsi dari bahasa Latin manager, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Dalam bahasa Arab berasal dari naudoma dan idaro, artinya yang menata beberapa hal dan menggabungkan beberapa antara satu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi manajemen menurut yang dikutip oleh Matt Pidarta terbagi kepada manajemen sebagai peranan dan manajemen sebagai tugas. Hal ini memberi jalan untuk membedakan kedua istilah itu. Manajemen sebagai tugas ialah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, sementara itu salah satu manajemen sebagai peranan disebutkan peranan administrasi eksekutif. Menurut para ahli dikemukakan yang pertama, manajemen adalah mengelola orang-orang, yang kedua adalah pengambilan keputusan, yang ketiga adalah perorganisasian dan pemanfaatan sumber-sumber untuk menyesuaikan tujuan yang telah ditentukan. Jadi, sistem pondok pesantren adalah sarana yang bertugas sebagai perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pondok pesantren. Sudah menjadi komun sense bahwa pesantren lekat dengan fitur kiai. Kiai dalam pesantren merupakan figur pesantren sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Hal ini erat kaitannya dengan dua faktor. Yang pertama, kepemimpinan yang tersentralisasi pada individu yang bersandar pada karisma serta hubungan dengan yang bersifat paternalistik. Yang kedua, kepemilikan pesantren bersifat individual atau keluarga, bukan komunal. Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal, beberapa pesantren mengenai pengembangan pada aspek manajemen, organisasi, dan administrasi pengelolaan keuangan. Perkembangan ini dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren dari karismatik ke rasionalistik, dari otoriter paternalistik ke diplomatik partisipatif. Kerumitan dan permasalahan ini menyebabkan antara normatif dan kondisi objektif pesantren ada kesenjangan, termasuk dalam penerapan teori manajemen pendidikan. Semata-mata berpegang pada memotivasi dengan mengabaikan kondisi objektif yang terjadi di pesantren adalah tindakan kurang bijaksana. Kalau tidak berjalan terus tanpa ada pembenahan juga tidak arif. Penerapan manajemen pendidikan tidak hanya ditetapkan tanpa mempertimbangkan atau mengakomodasi keadaan yang real di pesantren. Harus ada toleransi dalam menyikapi kesenjangan itu secara wajar tanpa mengundang konflik. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan diteruskan kepada presentator kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini erat kaitannya dengan dua faktor. Yang pertama, kepemimpinan yang tersentralisasi pada individu yang bersandar pada karisma serta hubungan dengan yang bersifat paternalistik. Yang kedua, kepemilikan pesantren bersifat individual atau keluarga, bukan komunal. Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal, beberapa pesantren mengenai pengembangan pada aspek manajemen, organisasi, dan administrasi pengelolaan keuangan. Perkembangan ini dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren dari karismatik ke rasionalistik, dari otoriter paternalistik ke diplomatik partisipatif. Kerumitan dan permasalahan ini menyebabkan antara normatif dan kondisi objektif pesantren ada kesenjangan, termasuk dalam penerapan teori manajemen pendidikan. Semata-mata berpegang pada memotivasi dengan mengabaikan kondisi objektif yang terjadi di pesantren adalah tindakan kurang bijaksana. Kalau tidak berjalan terus tanpa ada pembenahan juga tidak arif. Penerapan manajemen pendidikan tidak hanya ditetapkan tanpa mempertimbangkan atau mengakomodasi keadaan yang real di pesantren. Harus ada toleransi dalam menyikapi kesenjangan itu secara wajar tanpa mengundang konflik. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan diteruskan kepada presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yulia Nabila. Di sini saya selaku presentator kedua yang akan menjelaskan mengenai sejarah pesantren di Indonesia. Kata pesantren berasal dari kata santri yang diberikan awalan pe dan akhiran an yang menunjuk arti kata tempat. Kata santri itu sendiri merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu san, manusia baik, dan tra, suka menolong. Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang yang baik. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama dan Islam. Pada sejarah awal berdirinya pesantren mengkonsentrasikan diri pada 3 fungsi, yaitu mengajarkan atau menyebarluaskan ajaran Islam, mencetak para ulama, dan menanamkan tradisi Islam dalam masyarakat. Era 1970-an, perubahan dan perkembangan pesantren dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa. Kedua, menyangkut penyelenggaraan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yakni pertama, pesantren yang mendirikan pendidikan formal dan menerapkan kurikulum nasional. Kedua, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional. Ketiga, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah. Keempat, pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sistem dalam pendidikan pesantren. Terdapat dua potensi besar yang dimiliki pesantren, yaitu 1. Potensi pendidikan, 2. Pengembangan masyarakat. Meskipun demikian, tokoh yang dianggap sukses membawa sistem pendidikan pondok pesantren adalah Raden Ahmad atau yang kita kenal dengan Sunan Ampel. Terkait dengan sistem pengelolaan pondok pesantren dalam interaksinya dengan perubahan sosial akibat modernisasi ataupun globalisasi. Kalangan internal pesantren sendiri sudah mulai melakukan pembenahan. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan pondok pesantren formal sekolahan, tetapi semua sistem pendidikan mulai dari teknik pengajaran, materi pelajaran, sarana dan
prasarananya didesain berdasarkan sistem pendidikan modern. Tidak semua pesantren melakukan pengembangan sistem pendidikannya dengan cara memperluas cakupan wilayah garapan. Masih banyak pesantren yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional dan konvensional dengan membatasi diri pada pengajaran kitab-kitab klasik dan pembinaan moral keagamaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai problematika pesantren di era modernisasi. Dalam dunia pendidikan, Santoto S. Hamijoyo menawarkan 5 strategi dasar dalam menghadapi problematika pendidikan di era globalisasi. 1. Pendidikan untuk pengembangan iptek, terutama dalam bidang-bidang vital seperti manufacturing dan pertanian. 2. Pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen termasuk bahasa asing sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal penurunan kualitas hidup. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat agama dan ideologi demi ketahanan sosial budaya termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan termasuk pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi penggalakan peningkatan pemerataan mutu pendidikan. Yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan mengenai dinamika perkembangan pondok pesantren. Lembaga pesantren semakin berkembang secara cepat dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap kebijakan politik etis. Pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19, kebijakan pemerintah kolonial yang dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia dengan mendirikan pendidikan modern termasuk budaya barat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dengan sistem pendidikannya dengan cara memperluas cakupan wilayah garapan. Masih banyak pesantren yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional dan konvensional dengan membatasi diri pada pengajaran kitab-kitab klasik dan pembinaan moral keagamaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai problematika pesantren di era modernisasi. Dalam dunia pendidikan, Santoto S. Hamijoyo menawarkan 5 strategi dasar dalam menghadapi problematika pendidikan di era globalisasi. 1. Pendidikan untuk pengembangan iptek, terutama dalam bidang-bidang vital seperti manufacturing dan pertanian. 2. Pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen termasuk bahasa asing sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal penurunan kualitas hidup. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat agama dan ideologi demi ketahanan sosial budaya termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan termasuk pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi penggalakan peningkatan pemerataan mutu pendidikan. Yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan mengenai dinamika perkembangan pondok pesantren. Lembaga pesantren semakin berkembang secara cepat dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap kebijakan politik etis. Pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19, kebijakan pemerintah kolonial yang dimaksudkan sebagai balas jasa kepada rakyat Indonesia dengan mendirikan pendidikan modern termasuk budaya barat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isda Amin Kasidili. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 2 sedikit ingin menjelaskan tentang manajemen pesantren era globalisasi dengan karakteristik pendidikan Islam tradisional. Nah, yang pertama, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang manajemen pesantren era globalisasi. 14 manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, menurut James A. F. Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan penguasaan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Nah, dari pengertian di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isda Amin Kasidili. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 2 sedikit ingin menjelaskan tentang manajemen pesantren era globalisasi dengan karakteristik pendidikan Islam tradisional. Nah, yang pertama, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang manajemen pesantren era globalisasi. 14 manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, menurut James A.F. Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan perorganisasian, pengarahan dan penguasaan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, dari pengertian di atas dapat dimengerti manajemen dimulai dari sejak awal berdirinya sebuah lembaga. Manajemen pendidikan adalah suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan. Nah, lembaga pendidikan Islam melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sebagaimana dalam pengertian di atas, pesantren merupakan bagian dari pendidikan Islam sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pesantren sejarah dengan manajemen pendidikan Islam. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin tentang karakteristik pendidikan Islam tradisional. Pesantren mempunyai 4 karakteristik khusus yang menonjol, mulai dari hanya memberikan pelajaran agama versi kitab, Islam klasik berbahasa Arab, mempunyai teknik pengajaran yang unik yang bisa dikenal dengan metode sorogan dan bandongan atau wetonan, mengedepankan hafalan serta menggunakan sistem halaqah. Metode halaqah merupakan kelompok kelas. Jadi metode halaqah ini merupakan kelompok kelas dari sistem bandongan. Halaqah ini berarti lingkaran murid atau sekelompok santri yang belajar di bawah bimbingan seorang ustadz dalam satu tempat. Dalam praktiknya, halaqah dikategorikan sebagai diskusi untuk memahami isi kitab, bukan mempertanyakan kemungkinan benar salahnya apa yang diajarkan oleh kitab. Halaqah dinilai hanya cocok bagi pengembangan intelektual kelas. Santri yang cerdas, rajin, serta bersedia mengorbankan waktu yang besar untuk belajar. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang manajemen pesantren era globalisasi dengan karakteristik pendidikan tradisional. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.